Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Razzaq ya Alim, Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wanshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita mempelajari pelajaran bahasa Arab meskipun besok middle test ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk menjawabnya. Nah, pada pelajaran yang kali ini kita akan belajar yang namanya ad-darsus salis. Pelajaran yang ketiga, at-tarakib, susunan kata dalam bahasa Arab. Susunan kata dalam bahasa Arab, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mubtada dan khabar tapi bentuknya mufrad atau kata tunggal. Kemudian kita sudah membahas yang namanya juga musanna atau kata yang berjumlah dua. Kemudian sebelumnya juga kita membahas tentang jamak, ya, kata atau isim, kata benda yang bermakna tiga atau lebih. Namun di pertemuan yang telah lalu kita itu membahas tentang jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Ya, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim, yang mana jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim itu ada polanya. Jamak mudzakkar salim tinggal ditambahkan waw dan nun dan ya nun, sedangkan jamak muannas salim ditambah atun dan atin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir ialah kalau kita secara bahasa dahulu, ya, secara bahasa jamak adalah kata yang berbentuk banyak, isim atau kata benda yang lebih daripada satu, taksir yang pecah. Maksudnya dipecah menjadi banyak. Dalam pengertian ilmu nahwu, ya, jamak taksir adalah lafaz, ya, lafaz yang berubah dari bentuk mufradnya, di mana awalnya isim jamak taksir ini berubah bentuk dari mufradnya. Contohnya kitabun, nah itu bentuk mufradnya, kemudian berubah menjadi kutubun. Perubahan di dalam jamak taksir ini ada berubah daripada segi harokat. Contohnya tadi kitabun menjadi kutubun, ya, perubahan daripada pengurangan huruf dan juga perubahan harokat, ya. Kitabun kutubun, kemudian ni'matun ni'amun, kemudian ada juga perubahan harokat dan penambahan huruf. Contohnya rijlun arjulun, ya, rajulun rijalun. Ada juga penambahan huruf, sinwun sinwanun. Ada juga hanya berubah harokat, asadun usudun. Jadi jamak taksir adalah jamak atau isim yang berubah daripada bentuk mufradnya. Nah, perubahan ini bisa berubah harokat, bisa berubah harokatnya. Contohnya mufradnya asadun, singa, menjadi usudun, hanya harokat yang berubah. Ada penambahan huruf, contohnya sinwun, jamaknya sinwanun, ya, itu penambahan huruf. Yadun aidin, nah begitu ya. Kemudian ada lagi pengurangan huruf. Contohnya ni'matun, kitabun, dikurangi hurufnya menjadi kutubun dan ni'amun. Kemudian ada lagi perubahan huruf dan penambahan huruf.
ya perubahan harokat, maksudnya perubahan harokat dan penambahan huruf, contohnya rajulun menjadi rijalun. Ada juga perubahan harokat dan pengurangan huruf, ya. Contohnya rasulun menjadi rusulun. Memang ada juga berubah atau pola jamak taksir ini kalau dia itu wazannya maf'alun atau mif'alun, maka jamaknya adalah mafa'ilu. Contohnya di sini maq'adun, maqa'idu. Baik, kita baca dulu. Faslun, qalamun, kitabun, maq'adun, kharitun. Faslun, jadi di sini dia bertambah huruf. Fusulun, qalamun menjadi aqlamun, kitabun ini berkurang huruf tapi berubah harokatnya, kutubun, maq'adun. Nah ini maq'adun kalau dia itu berwazan maf'alun maka jamaknya adalah maqa'idu, mafa'ilu. Kharitatun berubah menjadi kharaitu, tabibun, atibba'u, tajirun, tujarun, ustadun, asatidatu, tilmidun, talamidu, talibun, tullabun. Oleh karenanya selain pola-polanya tadi sudah disebutkan, intinya pola yang paling nyaman dihafal itu adalah timbangan atau wazan maf'alun, maka jamaknya dirubah menjadi mafa'ilu, atau maf'alatun menjadi mafa'ilu. Nah sedangkan yang lainnya itu sesuai kamus. Kemudian kita membahas lagi yang namanya mubtada dan khabar, ya. Mubtada dan khabar. Nah, kalau di kolom di sini mubtada dan khabarnya adalah jumlah, ya, syibhul jumlah, ya. Karena terdiri daripada huruf jar dan apa yang dijarkannya. Al-kutubu fil haqibati. Buku-buku itu ada di dalam tas. Al-maqa'idu amamal fasli. Bangku-bangku itu di depan kelas. Al-karasiyu janibal maktabi, al-aqlamu 'alal maktabi, al-fusulu wara al-masjid. Nah, kayaknya ini sangat-sangat mudah karena tidak ada harus sesuai dengan mubtada dan khabarnya. Tapi karena dia itu khabarnya ini adalah jumlah, syibhul jumlah, ya, syibhul jumlah terdiri daripada huruf jar atau dia ini ada dzarabnya di sini, maka tidak mengapa, tidak sesuai dengan mubtadanya. Baik, pada kolam ini inilah yang akan kita bahas dan kita titik beratkan di sini. Kalau kita lihat di sini al-kutubu, al-maqa'idu, al-karasiyu, al-aqlamu, al-fusulu. Nah di sana adalah jamaknya inilah jamak ghairul aqil. Jamak ghairu aqil. Dia jamak, ya. Dia itu kata benda yang menunjukkan makna banyak tapi tidak berakal. Kitab, maqaid, qarasi, aqlam, fusul. Nah, itu tidak berakal karena itu jatuh di dalam benda. Maka khabarnya boleh mufrad. Nah, boleh mufrad, tapi dengan catatan dia harus mufrad dan muannas. Karena kenapa? Karena ada di dalam satu kaidah kullu jam'in muannasun. Kullu jam'in muannasun. Setiap yang jamak itu dia adalah hukumnya atau dihukumi dengan muannas, ya. Jadi al-kutubu asalnya kitabun menjadi kutubun. Maq'adun menjadi maqa'idu, kursiyun, karasiyu, qalamun, aqlamun, faslun, fusulun. Nah, itu adalah jamak tapi li ghairil aqil. Ya, kada berakal karena itu benda. Maka khabarnya ini boleh mufrad tapi muannas, ya. Khabarnya mufrad tapi muannas. Baik. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat di sini, ini adalah mubtadanya ini adalah jamak tapi lil aqil, tapi berakal orangnya. Tabibun dokter profesi, tujarun jamak dari kata tajirun,
seorang pedagang, al-asatidatu, para asatid, talamid, para murid, at-tullab, para siswa. Nah, ini adalah jamak juga, tapi dia al-aqil, tapi dia berakal, maka khobarnya pun juga kudu atau wajib dia itu harus jamak juga. Maka al-atibba'u mahiruna, tidak cukup al-atibba'u mahiratun, enggak cukup ya, karena khabarnya ini harus sesuai dengan mubtada. Kalau mubtadanya itu jamak, maka khabarnya pun juga kudu jamak. Tapi di sini jamak taksirnya pun jamaknya adalah jamak lil aqil, bukan li ghairil aqil. Baik, itu aja yang jadi penekanan. Intinya yang kita titik beratkan adalah pada kesimpulannya ya, jamak taksir itu kalau kita ingin menjadikan itu jamak taksir, kalau polanya itu maf'alun, wazan maf'alun, maka menjadi mafa'ilu ya, atau maf'alatun menjadi mafa'ilu, madrasatun, madarisu, maq'adun, maqa'idu. Nah, sisanya itu kebanyakan di qamus. Nah, itu kalau kita ingin menjamakkan. Poin pertama. Poin kedua adalah kalau mubtada, kalau jamak taksir yang li ghairil aqil atau kata benda dia itu menjadi mubtada, maka khabarnya boleh mufrad, kemudian mufradnya itu muannats. Kayak misalkan al-kutubu katsiratun. Ya, jika kalau dia itu mubtadanya itu jamak taksir kemudian li ghairil aqil, maka boleh khabarnya itu mufrad muannats. Nah, tapi kalau mubtadanya itu lil aqil jamak taksir kemudian lil aqil, maka khabarnya itu wajib jamak juga. Contohnya tadi al-asatidatu mujtahiduna atau al-asatidatu salihuna. Ketika al-asatidah itu jamak taksir kemudian dia jamak, maka khabarnya pun juga kudu harus jamak, salihuna ila akhirih. Kemudian ini ada tadribat, silakan antum kerjakan. At-tadribul awal, imla al-faragh bi ihdal kalimat al-munasibah, al-aqlam, al-karasi, at-talamid, al-kutubu, al-kharaitu. Nah, silahkan ditaruh di titik-titik yang sesuai ya, sesuai dengan khabarnya ini, khabar alal jidar firab. Kemudian lagi at-tadribus tsani ini bagaimana kita menerjemahkan dan juga mencarikan khabarnya ya. Jadi ada 5, silakan mubtadanya sudah ada, kemudian dicarikan khabar yang sesuai dengan mubtadanya, kemudian diterjemahkan. Kemudian nah ini kita disuruh menjadikan jamak ya, hati jam'at taksir lima yati, hati mufradat al-kalimatil atiyah. Yang pertama kolom 1 sampai 10 ini ya, dia ini ingin carikan jamaknya ya. Ini 1 sampai 10 jamak taksirnya kalimatnya sudah mufrad kemudian dijadikan jamak. Carikan jamaknya, jamak taksir, kemudian kolom sebelah ini bentuknya jamak, dicarikan mufradnya. Baik, itu aja pelajaran pada siang hari ini. Silahkan dikerjakan, mudah-mudahan besok middle test berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.